Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Farmasi D angkatan 2023. Di sini kami akan memenuhi tugas untuk mata kuliah praktikum biokimia dan materi yang kelompok kami ambil yaitu materi tentang enzim. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada Agista Yovita Dewi, yang kedua ada Revi Putri Aprilia, dan yang terakhir ada Siti Latifah. Apa itu enzim? Enzim adalah protein yang dapat mempercepat reaksi metabolisme. Nah, enzim ini bekerja di dalam makhluk hidup dengan cara mempercepat reaksi, tetapi enzim sendiri tidak ikut bereaksi, sehingga pada akhir reaksi akan diperoleh kembali dalam bentuk yang semula. Oleh karena itu, enzim disebut juga sebagai biokatalisator. Enzim memiliki dua jenis komponen penyusun utama yaitu protein apoenzim dan non-protein gugus prostetik. Gabungan kedua komponen tersebut akan membentuk struktur enzim yang dinamakan dengan holoenzim. Apoenzim ini merupakan struktur penting yang digunakan untuk menentukan proses kerja enzim. Bagian apoenzim memiliki struktur yang digunakan untuk tempat melekatnya substrat yang dinamakan sisi aktif enzim. Gugus prostetik merupakan bagian enzim yang terdiri dari komponen non-protein yang bersifat stabil meskipun dalam kondisi suhu tinggi yang membuat komponen ini tidak dapat berubah. Gugus prostetik dibedakan menjadi dua yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor tersusun dari mineral anorganik yang didominasi oleh unsur logam seperti Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Sedangkan koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yaitu NAD, NADP, dan koenzim A. Berikut adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, protein, di mana penyusun enzim ini didominasi oleh protein yang dinamakan sebagai apoenzim. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Enzim ini memiliki batasan dalam sistem kerjanya, yang sangat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan inhibitor. Kemudian yang ketiga, tidak ikut bereaksi, di mana enzim hanya bertindak untuk mempercepat suatu reaksi kimia, namun tidak ikut bereaksi terhadap reaksi yang terjadi. Yang keempat, enzim merupakan biokatalisator. Apa artinya? Biokatalisator ini merupakan suatu zat yang digunakan dalam suatu reaksi kimia untuk mempercepat laju reaksi dan menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian yang kelima, enzim ini hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit karena sifat enzim ini tidak ikut bereaksi, sehingga mengakibatkan satu enzim dapat digunakan berkali-kali untuk mereaksikan zat tertentu, sehingga tidak dibutuhkan enzim dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, enzim ini bekerja secara spesifik. Nah, enzim ini memiliki kerja yang spesifik, yaitu satu jenis enzim hanya digunakan untuk mereaksikan substrat tertentu saja. Macam-macam enzim terbagi menjadi 6 yaitu klasifikasi yang pertama yaitu protase dan jenis enzimnya memecah protein, contoh enzimnya pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Yang kedua, lipase memecah lemak, lipase pankreas, lipase lingual. Yang ketiga, amilase memecah karbohidrat, amilase saliva, dan amilase pankreas. Yang keempat, nuklease memecah asam nukleat, ribonuklease, dan deosinuklease. Yang kelima, disakaridase memecah disakarida, laktase, sukrease, dan maltase. Yang terakhir yaitu peptidase memecah peptida, aminopeptidase, dan karbosipeptidase. Prinsip kerja enzim ini bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi yang merupakan energi awal yang diperlukan dalam proses reaksi kimia, sehingga hal ini dapat mempercepat reaksi kimia tersebut. Bagaimana enzim bekerja? Enzim bekerja melalui dua proses. Yang pertama ada hipotesis lock and key, dan yang kedua ada hipotesis terinduksi. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi biokimia di dalam tubuh. Enzim mempercepat reaksi tanpa habis digunakan dalam proses tersebut. Mekanisme kerja enzim sebagai berikut. Yang pertama,
Ada substrat dan situs aktif. Enzim memiliki bagian yang disebut situs aktif, yaitu tempat spesifik di mana substrat atau molekul yang akan direaksikan dapat berikatan. Substrat harus memiliki bentuk yang sesuai dengan situs aktif enzim seperti konsep kunci N gembok. Yang kedua, pembentukan kompleks enzim substrat. Ketika substrat berikatan dengan situs aktif enzim, terbentuklah kompleks enzim substrat. Interaksi ini menurunkan energi aktivitasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia. Yang ketiga, proses katalis. Setelah kompleks enzim substrat terbentuk, enzim memfasilitasi perubahan kimia pada substrat menghasilkan produk reaksi. Selama proses ini, enzim tetap tidak berubah. Dan yang terakhir ada pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk dilepaskan dari situs aktif enzim. Enzim kemudian dapat digunakan kembali untuk reaksi selanjutnya. Nah, yang kedua, cara kerja enzim adalah hipotesis terinduksi. Hipotesis ini menyatakan enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat yang akan direaksikan. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, ada pH. pH atau derajat keasaman sangat mempengaruhi kerja enzim, di mana kerja enzim ini dapat maksimal jika berada pada pH antara 6-8. Namun, ada enzim yang bekerja pada pH rendah, yaitu enzim yang berada di lambung memiliki pH 2 karena banyak mengandung asam klorida atau HCl, yaitu enzim pepsin. Namun, pada umumnya, apabila enzim berada pada pH rendah, enzim ini akan mengalami denaturasi. Denaturasi ini merupakan perubahan struktur kimiawi enzim yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan struktur enzim sehingga enzim tersebut tidak dapat mereaksikan substrat. Yang kedua, ada suhu, di mana suhu ini mempengaruhi kerja enzim. Enzim memiliki suhu maksimum dan suhu minimal dalam mereaksikan suatu zat. Pada suhu yang optimal, kerja enzim ini akan semakin maksimal. Tetapi, apabila suhunya menjadi sangat tinggi maupun sangat rendah, dapat mengakibatkan enzim semakin menurun kinerjanya, bahkan dapat mengakibatkan denaturasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini dalam jumlah banyak akan menurunkan kinerja dari enzim. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ribosom akan mensintetis enzim lagi untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, ada inhibitor, di mana inhibitor ini merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor ini dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif ini merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat dan struktur yang memiliki kesamaan dengan substrat, sehingga senyawa kimia tersebut dapat memasuki sisi aktif enzim yang di mana substrat ini tidak masuk ke sisi aktif enzim. Dan yang kedua, ada inhibitor non-kompetitif, merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat dan struktur yang berbeda dengan substrat. Dengan cara kerja inhibitor kompetitif ini melekat pada sisi selain sisi aktif enzim yang dinamakan sisi allosterik. Dengan memasuki sisi allosterik ini, maka inhibitor non-kompetitif ini akan mengubah struktur dan bentuk sisi aktif enzim sehingga substrat ini tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim karena sisi aktif enzim ini berubah bentuk. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.